Terima kasih. Malam. Terima kasih buat kalian yang sudah hadir di malam ini untuk kita belajar, sharing-sharing bareng. Tidak di sini di dalam Zoom ini tidak ada yang jago sama sekali. Kita hanya belajar, sharing-sharing. Semoga pembelajaran malam ini info yang didapat bisa membantu kalian dalam untuk kedepannya untuk menganalisa market. Semoga tidak ada lagi kata loss, liquid dan lain-lain. Sebelum memulai pelajaran hari ini, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai, amin. Coba mulai. Oke Bang, mungkin gue mute dulu. Oke, selamat malam guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Anjing, formal banget gue. Oke, semoga hari ini kalian tetap sehat selalu lah ya. Di sini mungkin malam ini kita belajar sedikit soal chart pattern dari yang mungkin gue tahu, atau mungkin di sini nanti dari teman-teman kalau seandainya. Baik, suaranya digedein dikit, Boy. Oke, sorry. Oke, di sini kita belajar sedikit soal chart pattern ya, dari yang ya mungkin dari beberapa yang gue tahu lah. Atau mungkin kalau misalkan dari teman-teman di sini seandainya emang punya punya referensi juga, atau mungkin pengen sharing-sharing juga di sini, nanti boleh juga gitu. Jadi nanti kita akan sedikit bahas lah soal chart pattern, sama nanti kita bahas sedikit soal support dan resisten ya. Karena kan sebenarnya kalau untuk anak-anak kelas sendiri, untuk materi sebelum chart pattern itu bagusnya kan kita belajar support resisten dulu. Support resisten sama SND sih sebenarnya. Cuma nanti kita bahas sedikit aja mungkin soal support resisten lah. Oke. Nanti juga soal support resisten juga mungkin dari Panda juga mungkin mau nambahin, karena selama ini Panda kan dia kalau ngasih entry kan selalu cuma pakai SNR, SND, jadi kayaknya bakal lebih cocok kalau Panda sih ya. Oke, mungkin kita lanjut lah ya. Sampai sini suara gue kedengeran jelas kan ya? Dengar. Oke. Jelas Pak Guru. Aduh, banyak guru gue guys di sini guys, gue malu cok. Aduh, banyak guru guys di sini. Baik, lu unmute lagi, baik. Gue habis nge-mute tadi. Oke. Sorry. Nanti buat bapak-bapak guruku yang ada di sini tolong dikoreksi ya kalau aku salah. Oke, mungkin dari teman-teman yang ada di sini, sebelumnya sorry banget ya gue nggak bisa on cam karena kondisi emang dari internet gue jelek banget sih, lagi jelek banget. Soalnya gue dari tadi juga lagi streaming nge-lag banget, jadi gue rasa kayaknya bakal nge-lag juga gitu kalau pakai kamera. Apalagi nanti gue ada share screen juga gitu. Oke, dari teman-teman yang ada di kelas ya, bisa dibuka itu materi yang gue kirim barusan di channel info kelas ya. Ada di grup kelas juga, silakan dibuka dulu. Oke, mungkin gue bacain aja sambil teman-teman lihat juga ya dari yang ada gitu. Gue share screen kali apa nih? PDF lah. Share screen lah. Ini oh ya, di sini ada Pak dosen Freddy juga udah masuk. Malam Pak dosen. Oke, jadi kita udah kelihatan jelas belum gambarnya? Udah. Oke guys, jadi kali ini kita mungkin membahas sedikit soal chart pattern ya. Chart pattern itu merupakan sebuah pola pergerakan harga yang senantiasa berulang, yang biasanya ngisyaratin adanya penerusan dan pembalikan tren gitu. Nah, jadi dasar dalam cari titik entry itu bisa
diperhitungkan kayak apa ya? Kalau untuk chart pattern ini juga sebenarnya common sih, bisa dipakai buat crypto, bisa dipakai buat forex atau saham juga gitu. Karena emang rata-rata sih kurang lebih untuk bentuk chartnya sama ya buat teman-teman yang belum tahu gitu. Tapi di sini kan karena kita emang fokusnya di crypto, mungkin kita bahas dari crypto aja lah. Tapi ya kurang lebih sama gitu. Nah jadi chart pattern itu ada dua jenis. Jadi yang pertama itu ada continuation pattern. Ini adalah continuation pattern dari chart pattern yang ada ya. Di sini ada falling wedge. Ini yang paling sering keluar ya. Ada falling wedge, bullish rectangle, bullish pennant. Bullish rectangle ini kurang lebih sih kayak area apa ya? Area sideways dia sih. Ibarat kata kalau seandainya dia sideways di situ, kemungkinan besar nantinya bakal bisa menjadi sebuah support yang kuat gitu. Kemudian di sini juga ada rising wedge, ada bearish rectangle, sama lah kurang lebih. Ada bearish pennant. Nah, di sini juga sebenarnya ini bukan continuation sih, lebih ke arah namanya triangle pattern. Nah, triangle pattern ini dia pergerakan ini 50-50. Jadi kalau triangle pattern ini biasanya dia nunggu momen breaknya aja sih. Ini bisa ke bawah, bisa ke atas gitu. Tuh, ada ascending triangle, ada descending triangle, sama symmetrical triangle. Dan yang biasanya sih kalau menurut gue yang paling sering keluar ini ya, kayak symmetrical triangle. Oke, lanjut. Sorry guys, kucing gue berisik. Oke, kita lanjut. Oke, ini mungkin beberapa penjelasannya. Ascending triangle ditandai dengan low price yang kecil. Jadi kayak sebenarnya ascending triangle itu kayak dia uptrendnya kayak di sini dia bentuknya kayak naik kayak gini nih. Ini ascending triangle. Kalian jangan sampai kebalik ya. Kadang orang-orang tuh ascending triangle sama symmetrical triangle ini suka kebalik sih. Nanti kalau misalkan untuk yang pattern continuation lainnya sebenarnya bedanya gampang. Nanti gue jelasin langsung juga dari. Nah ini kayak polanya ini naik. Ini namanya ascending itu artinya di uptrend, dan kalau untuk descending itu artinya di downtrend. Jadi ada penyempitan dan penyempitan dalam penurunan atau penyempitan dalam kenaikan. Nah kalau symmetrical triangle ini kalau kalian lihat ini bentuknya itu dia kurang lebih apa ya sama. Jadi atas bawah itu dia konsolidasinya tuh hampir rata lah gitu. Nggak kayak ini kan penyempitan sebelah gitu. Jadi kayak bentuknya kayak siku-siku gitu. Nah kalau ini enggak. Kita lanjut. Kemudian ada bearish flag. Nah, kita mungkin dari falling wedge dulu. Ini gue jelasin dulu di sini, nanti mungkin kita cari contohnya di chart ya. Nah ini rising wedge, falling wedge. Ini ada bullish continuation. Ini bullish continuation. Yang ini bearish continuation. Jadi gini, cara bedanya gini. Kalau bullish continuation itu biasanya price-nya itu pergerakannya dari bawah. Jadi dari bawah naik ke atas. Nah, kalau bearish continuation itu pergerakannya dari atas. Artinya continuation kan artinya kan kelanjutan ya. Jadi bentuknya itu kayak dia mau melanjutkan kenaikan harga. Begitu. Ini kalau falling wedge bentuknya dia kayak gini, kayak segitiga tapi turun ke bawah. Kalau rising wedge ini bentuknya ke atas. Nah, ini jangan sampai beda ya. Karena ini beda banget. Tapi kalau misalkan kalian udah ngecek harusnya sih udah beda. Udah kelihatan lah gitu. Sebenarnya ada lagi bullish flag atau di sini nggak ada ya bullish flag. Nanti mungkin kita cari contoh. Nah, biasanya bullish flag itu bentuknya kayak gini. Ini bullish flag ini dia bentuknya gini. Ini ada penurunan. Nah, bentuknya itu kayak bendera ke bawah gitu guys. Jadi kayak inilah ya. Nah, kayak gini. Kalau bearish flag berarti dia bentuknya kayak bendera ke atas. Kayak gini kurang lebih. Nanti kita contohin di chart. Nah, gini sih. Nah, kayak ginilah kurang lebih. Ini kalau untuk bullish flag dan bearish flag. Kita nanti coba cari, mungkin biar lebih gampang. Oke, kita lanjut. Di sini, oh ya sampai sini untuk continuation pattern mungkin
Oh, kalau harmonik kayaknya dibedain sesinya sih nanti, Thompson. Soalnya harmonik itu lebih, kita juga ada pakai Vibo juga, takutnya nanti dari teman-teman bingung gitu. Oke, mungkin dari teman-teman di sini soal masalah udah sampai sini continuation pattern ini ada yang ditanyain atau enggak? Atau cukup bisa kita lanjut? Sebenarnya probabilitas berapa ya? Sebenarnya gini ya, yang namanya pattern analisa itu sebenarnya nggak pattern aja sih. Analisa kita itu kalau menurut gua itu probabilitasnya itu di bawah 50% semuanya. Karena kan pergerakannya itu kan yang gerakin harga bukan kita. Kecuali kalau emang Abang Wells mungkin bisa dinaik lebih tinggi lagi probabilitas. Cuma kan yang namanya pattern kan cuma mencari potensi lah. Ya, jadi kita intinya main pattern itu nyari potensi dari pergerakannya gitu. Bukan berarti dengan adanya pattern, wah 100% tuh bakalan running lah gitu. Enggak. Tapi biasanya emang ada beberapa pattern yang menurut gua itu cukup paling sering keluar dan cukup paling valid sih gitu. Kayak falling wedge, rising wedge itu yang paling sering keluar dan paling sering valid menurut gua. Ini pattern penting. Nanti kita bahas. Oke, lanjut kita ke reversal pattern. Nggak ada yang nanya ya? Kalau nggak ada, nanti kita belajar lagi. Nah, di ini kita lanjut dulu ke reversal pattern pembahasannya. Nah, jadi reversal pattern itu artinya kan reversal berarti kan pola pembalikan gitu. Kurang lebih sama untuk reversal itu, reversal bearish itu dia polanya itu pasti pergerakannya itu selalu dari bawah. Namanya reversal bearish dong, dari bullish ke bearish. Itu pasti pergerakannya selalu dari bawah. Kayak gini. Ini dia price-nya moving up. Nah, nanti cari pergerakan bearish kayak gini. Ini ada double top, ini yang paling sering keluar dan paling sering apa ya, menurut gue paling sering lumayan kejadian lah gitu. Ada HNS, ada rising wedge, ada double top. Nah, terus ada lagi bullish reversal. Nah, bullish reversal ini dia pergerakannya itu dari bawah, dari atas, sorry. Jadi kayak dia lagi bearish dan tiba-tiba ada indikasi bullish kan. Kayak gini. Pergerakan pasti meluncur dari bawah. Dari atas ke bawah. Nanti dia reversal gitu. Jadi ini yang menurut gue ada top 3 pattern yang paling sering keluar lah gitu. Untuk pattern-pattern reversal gitu. Sampai sini ada yang mau ditanya nggak? Kalau penarikan trailer itu, elah lu bang, pakai nanya-nanya. Kalau reversal pattern probabilitas berapa persen untuk validatannya? Gue pernah baca sih dari mana ya, dari suatu sumber lah, gue lupa tapi sumbernya di mana. Jadi untuk reversal pattern, terutama pattern HNS ini kalau nggak salah probabilitasnya itu ada yang pernah riset bisa dibilang 50% ke atas. Ini HNS, IHNS ini biasanya probabilitasnya 50% ke atas. Cuma selebihnya gue nggak tahu. Itu dari sumber yang gue baca aja ya. Nanti untuk TF-TF ya kita bahas juga. Oke, ini ada double top ya. Jadi double top ini adalah yang atas bearish, ingat yang bawah bullish reversal. Nah, untuk double top ini dia itu ngebentuk 2 top di sini. Namanya double top kan. Double itu 2 top. Jadi kalau seandainya kalian melihat ada pergerakan apa ya, ada sebuah pergerakan chart yang kayak bentuk atas ini 2, kayak gunung 2 gini nih. Nah, bentuknya nanti kayak M. Ini neckline, disebut neckline. Nah, di saat dia breakout, kalian bisa melakukan entry. Targetnya dari sini sampai sini. Nanti dipindahin ke bawah. Nanti kita jelasin. Nah, terus habis itu ada head and shoulder. Jadi kenapa dinamain head and shoulder? Ini namanya head. Head itu kan artinya kepala. Nah, shoulder itu artinya bahu. Di sini ada bahu kiri, ada bahu kanan. Jadi namanya head and shoulder karena itu. Oke. Terus habis itu di sini ada rising wedge. Ya, ini yang tadi gue bilang, rising wedge dan falling wedge lah ya. Rising wedge, falling wedge ini paling sering banget keluar sih biasanya. Di TF kecil juga suka keluar gitu. Nah, bentuknya itu kayak apa ya? Kayak segitiga ngerucut ke atas gitulah. Kalian bisa ngeliat nanti. Pokoknya beda ya sama ascending triangle, takutnya kebalik.
Kalau ascending triangle ini dia atasnya lurus. Bedain. Ini atasnya lurus. Ini ascending triangle. Kalau rising wedge ini dia price-nya itu moving ke atas semua dan nyempit gitu. Ini namanya rising wedge. Ini disebut juga kadang disebut orang-orang bilang wedge pattern lah. Jadi wedge pattern itu dia nyempit gitulah tuh, kayak gini. Oke. Untuk entry ini sih sebenarnya kalau untuk pattern-pattern itu paling aman nunggu breakout ya atau breakdown gitu. Jadi bagusnya gitu. Oke, kita lanjut. Di sini ada bullish reversal ya. Bullish reversal itu ada kayak tadi, kurang lebih sama. Ini yang paling sering keluar, ada double bottom. Ini kayak bottom 2, kayak bentuk W. Kalau tadi kan kalau double top itu bentuknya M. Kalau double bottom itu dia bentuknya W. Nah, terus di sini ada inverse head and shoulder. Nah, kenapa dinamain inverse head and shoulder? Karena dia kan kalau tadi kan head and shoulder itu kan kayak ke atas gini ya. Nah, ini head and shoulder. Nah, di sini ada inverse head and shoulders yang dimana emang namanya inverse berarti dia kebalik. Tuh. Berarti bentuknya kebalik gini. Ini ada head. Kalian kalau pengen nyari head and shoulder tuh kalian definisiin dulu aja headnya itu gimana. Ini ada shoulder. Dan bentuknya ini biasanya head and shoulder atau inverse head and shoulder. Dia ini yang namanya bahunya ini nggak bakal ngelebihin atau ngedeketin banget dari headnya. Jadi idealnya itu apa ya? Kalau ngomong rasio Fibonacci bingung sih nanti kalian. Pokoknya kalau kalian ngelihat ada kayak gini, ada kepala, ada bahu, kayak gini kan kepala bahu nih, kepala bahu. Nah, itu kalian boleh entry ketika dia breakout atau breakdown lah. Gitu. Bisa entry di saat breakout langsung atau misalkan kalau misalkan kalian takut bisa nunggu dia retesting dulu gini. Nah, itu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanya nggak teman-teman? Penentuan target ya nanti kita bakal belajar di ini Bang. Kita nanti bakal bahas di trading view ya untuk penentuan target ya. Oke, tuh. Data finance ada downtrend apakah itu masih bang? Kalau menurut gue pribadi ya Pak Guru Ayananda. Ini mungkin kadang juga ini ya kadang suka apa ya suka ini sih suka bingung ya kadang kalau misalkan kalau menurut gue pribadi misalkan head and shoulder itu kan artinya dia reversal dari bearish ke bullish kan dari bullish ke bearish. Yang namanya reversal itu datanya tuh harus dari bawah. Jadi kalau misalkan kalian kayak gini nih, contoh, kalau ini kalau menurut pandangan gue pribadi. Cuma kalau misalkan kalian punya asumsi lain, nggak apa-apa. Mungkin lebih baik sih di riset lagi aja. Misalkan ini tren lagi bearish, terus tiba-tiba kayak bikin head and shoulder gini kan. Ini terkadang tuh ada suka keluar guys. Nah, sebenarnya gini, dia kan yang namanya definisi dari head and shoulder ini dia kan reversal dari tren bullish ya. Dan sedangkan ini tren lagi bearish tiba-tiba bikin HNS. Nah, kalau seandainya breakdown ini kan artinya ada support ya. Ya ini artinya dia itu berarti kayak nge-breakdown dari supportnya aja gitu kalau menurut gua. Tapi ya kadang-kadang ada orang yang bilang ini HNS juga gitu, valid. Ya itu bebas silakan. Tapi yang namanya sifat dari chart itu pasti yang namanya habis breakout atau habis breakdown itu pasti bakal lanjut naik atau lanjut turun gitu. Kayak gitu sih. Kayak mungkin juga kelihatan kayak double top di bawah gini gitu kan maksudnya. Namanya aja double top, nggak mungkin dong double top di bawah. Itu agak rancu aja. Sini lebih ke arah area sideway aja gitu. Kalau menurut gue gitu. Itu guys. Oke, kita lanjut. Sampai sini ada yang mau ditanya lagi nggak? Nah, karena liquidity. Ya itu mungkin bisa juga gitu. Kalau kita ngandelin chart doang atau pakai indikator juga bang, gimana ya? Gue juga sebenarnya pakai indikator, tapi indikator gue nggak terlalu banyak. Soalnya gini, kalau misalkan kita pakai indikator terlalu banyak, yang pasti nanti kita nggak bakal percaya sama analisa. Karena pengalaman gue pribadi, gue suka gitu. Jadi kadang
Gue sih kalau lagi emang analisa tuh gue paling pakai satu indikator atau dua indikatornya cukup. Kalau gue paling sering RSI sama MA. MA itu biasanya buat nyari ini aja sih, cuma nyari kayak titik resistennya di mana, titik supportnya di mana gitu. Itu. Karena kalau misalkan nih ada dua indikator, kalian nanti misalkan RSI sama MACD gitu kan. Ada namanya MACD. Nah, MACD-nya tuh dia dead cross. Dead cross itu kan artinya dia ada pembalikan arah ke bawah gitu atau penerusan ke bawah gitu. Nah, sedangkan RSI-nya itu lagi oversold, gitu kan nanti kalian bingung sendiri gitu. Jadi menurut gue lebih baik pakai satu atau dua aja cukup sih. Gitu. Jangan kebanyakan lah. Oke, sampai sini ada yang pengen ditanyain nggak? Nanti kita bahas itu. Ya, nanti gue kasih tahu. Oh ya, ini juga tadi yang kalau gue biasanya nyebut triangle pattern, kalau misalkan orang-orang juga ada yang bilang ini namanya bilateral pattern gitu. Jadi bilateral atau triangle pattern ini dia bentuknya kayak dua harga yang pengen gerak. Jadi kalau ngeliat yang tadi gue bilang segitiga pattern ini, kalian nunggu breakdown atau breakout dulu baru entry gitu. Itu paling aman banget. Yang namanya pattern tuh selalu gitu. Ya, betul. Betul tuh kata Omson. Oke. Kita lanjut. Nah, ini mungkin ada contoh penerapannya ya dari beberapa chart pattern. Nah, ini ada contoh rising wedge. Jadi rising wedge ini bentuknya yang tadi gue bilang segitiga ngerucut ke atas, tapi ininya bentuknya uptrend gitu. Ini kalau kalian lihat segitiga begini, ini namanya rising wedge. Nah, untuk targetnya tadi kan ada yang nanya, targetnya itu gimana? Jadi kalau untuk rising wedge, targetnya itu dari sini sampai sini. Nih, kan dilihat nih. Nah, ketika dia breakdown, nah ini kalian bisa pindahin dari sini, pindahin ke sini. Nah, gitu. Jadi dari sini sampai sini nanti pindahin ke sini. Misalkan breakdown di sini, ya udah kalian pindahin di sini gitu. Itu. Nanti mungkin kita bahas sedikit juga untuk penentuan SL atau mungkin penentuan entry-nya gimana gitu. Oke. Ini untuk rising wedge reversal tadi ya. Ini kan tadi gue bilang reversal pattern ini tadi uptrend, bentuknya dari uptrend dulu untuk rising wedge. Kalau ini rising wedge continuation, jadi bentuknya itu dia dari atas, price-nya lagi bearish, terus tiba-tiba bentuk rising wedge, pasti dia bakal lanjut. Untuk targetnya juga kurang lebih sama kok dari sini. Nah, kalian pindahin ke sini. Itu. Oke, ini ada namanya falling wedge. Jadi falling wedge itu bentuknya kayak kebalikannya rising wedge lah. Kalau rising wedge kan tadi ke atas. Kalau falling wedge ini dia ke bawah. Nih, kalau ini adalah falling wedge reversal, jadi bentuknya kayak dari atas begini. Bentuknya dari atas downtrend, lagi downtrend. Kalau dia breakout di sini, kalian bisa cari targetnya di sini. Kalian pindah ke sini. Itu. Nah, ini untuk falling wedge continuation. Ini bentuknya pokoknya segitiga gitu. Kalian ingat aja, segitiga ke bawah itu falling wedge. Kalau segitiga ke atas itu rising wedge. Ini yang continuation-nya dia bentuknya dari bawah. Nah, tuh. Nah, ini mungkin beberapa contoh juga, ada double top dan double bottom ya. Ini kalau double top ini dia dari bawah, jika breakdown kalian bisa short. Ini ada double bottom, bentukannya kan dia ada bottom 2 di sini. Dua bottom, neckline yang break, langsung naik. Tuh. Ini head and shoulder, tapi versi miring ya. Sebenarnya head and shoulder itu ada yang versi miring juga, namanya inverted. Nanti gue cari contoh yang ini aja deh, yang lurus dulu. Takutnya kalian bingung. Nah, ini ada inverted head and shoulder, ketika breakout dia naik. Ini ada rectangle ya, bisa rectangle reversal kayak, atau mungkin orang-orang juga biasanya nyebutnya triple bottom. Ini ada bottom 3. Ini namanya triple bottom. Bisa disebut triple bottom juga. Oke, kita mungkin langsung ke chart aja kali ya. Atau di sini ada yang mau ditanyain, guys?
Mending lihat tren besarnya dulu. Fonte macet. Oke. Gini ya, kadang kalau misalkan sebenarnya tergantung sih. Misalkan kalian ngelihat pola 4H-nya itu lagi apa ya? Lagi ada falling wedge, misal. Itu kan dia udah breakout gitu kan. Terus tiba-tiba di 1H atau 30 menitnya itu ada rising wedge. Nah, itu berarti bisa diasumsiin dia itu area retesting juga gitu. Itu kayak dibilang Om Son lah gitu. Oke, kurang lebih begitu ya. Jadi, tapi emang lebih baik sih kalau misalkan kalian untuk membuka ngelihat pattern itu ngelihat di TF gedenya. Cuma kalau untuk TF kecil itu pastiin jangan pernah di hold, tapi dipakai buat scalping aja. Nah betul, dilihat dari tren sebelumnya. Ini ada contoh symmetrical triangle, jadi bentuknya kayak segitiga gitu. Oke, ini untuk PDF sebenarnya udah habis. Mungkin kita langsung ke chart aja kali ya. Atau dari sini ada yang mau nanya lagi, guys? Bang, kalau pakai chart bullish continue, tapi sebelumnya ada resist kayak gitu, gas aja bang. Resist gimana maksudnya bang? Biasanya sih kalau gue pribadi ya, pakai pattern itu gue ada diselingin sama namanya divergence. Nanti mungkin gue bahas sedikit aja divergence. Atau pakai volume juga gitu. Oke, mungkin kita pindah ke trading view. Lalu gue ganti dulu. Kalau mungkin gak ada yang nanya lagi. Oke, kita pindah ke trading view dulu. Oke. Oh ya, ini juga ada salah satu pattern ya. Namanya itu kayak namanya tuh broadening wedge pattern ya. Jadi broadening wedge pattern tadi di buku Sakus itu nggak ada. Jadi broadening wedge pattern itu ada yang namanya broadening wedge reversal atau broadening wedge continuation gitu. Sebenarnya kurang lebih sama ya. Kalau broadening wedge itu dia bentuknya itu kayak apa ya? Kayak ada yang kayak misal, jadi broadening wedge itu bentuknya kalau tadi rising wedge itu dia nyempit ya. Ini kalau rising wedge dia nyempit. Kalau broadening wedge itu, bentar nih gue ganti dulu biar lebih jelas. Nah, kalau rising wedge atau falling wedge itu dia nyempit. Ini kan kalau falling wedge, rising wedge. Nih, ini falling wedge, rising wedge. Bentuknya gini. Nah, kalau broadening itu dia bentuknya biasanya itu melebar. Jadi kayak ya kan bisa pakai gini, nah kan pakai gini, bego. Kayak sorry guys, ulang. Nih, jadi kayak melebar gini. Kalau misalkan datanya dari bawah, dari atas, ya kan, dia kayak konsolidasi bear dulu. Dan ketika breakout kalian bisa entry gitu, kayak gitu. Nah kalau rising wedge kan tadi begini, nih. Nah, kalau tadi falling wedge, rising wedge itu dia bentuknya pasti apa ya? Bentuknya begini. Nah, sebelum kita belajar gambar-gambarnya, mungkin gue sedikit ngejelasin dulu ya. Dalam penggunaan chart pattern ini, kalian tuh mesti tahu tren dari suatu dari suatu marketnya dulu gitu. Jadi kayak misal kalian melihat ada sebuah trend bearish. Nah, ini biasa disebut apa ya? Dynamic support sama dynamic resistance. Jadi garis-garis ini nih biasanya disebut dynamic support sama dynamic resistance gitu. Nah, jadi sebelum kalian gambar-gambar, kalian tahu dulu. Karena kenapa gue bilang penting? Jadi misalkan dalam sebuah tren nih, ini kan contoh ini kita nggak pakai pattern gitu. Nah, misalkan dalam sebuah tren ini lagi bearish, dia lagi bearish turun aja tuh. Nih, dia kayak reject aja di sini. Nah,
Dia reject di sini, reject di sini, reject di sini, reject di sini. Ini sempat keluar tapi masuk lagi gitu. Akhirnya kan tren ini kan bagus banget. Nah, ketika dia melakukan, biasanya gini, kalau menurut gua ketika misalkan dia udah breakout lagi, misalkan nih keluar, terus masuk lagi, terus dia breakout lagi, itu pasti kenaikannya harusnya bakal kuat gitu. Biasanya gitu. Nah, gitu. Jadi dia trennya lagi bear, terus tiba-tiba break, itu berarti kalian bisa asumsiin kalau trennya itu bakal lanjut, bakal balik gitu. Tuh. Terus gue kasih contoh lagi untuk yang uptrendnya deh. Mana ya? Kita pakai BTC aja deh. Nah nih. Jadi kayak gini. Nih kayak gini. Kelihatan nggak? Kelihatan ya. Nah, ini kan ada tren. Jadi kalau yang atas ini namanya dynamic resisten, kalau yang bawah ini namanya dynamic support. Jadi kalau misalkan dynamic, biasanya gini, kalau dynamic supportnya itu jebol, ini kan namanya dynamic support nih. Ini yang bawah dynamic support, yang atas ini dynamic resisten. Nah dalam sebuah tren itu kalau dalam pembentukan pattern dia pasti bakal kepantul-pantul terus tuh di antara dua itu. Terutama kayak ini nih, ini misalkan lagi bentuk rising wedge, udah dia bakal kepantul aja sampai kayak kebentuk sebuah pattern ngerucut gini, berarti ini rising wedge. Nah, ketika dia ada ketika dia melakukan sebuah break, di sini kalian bisa entry gitu. Ini kan targetnya gini. Nah, misalkan targetnya gini. Tuh. Ini kan dia break di sini nih. Lumayan kan kalau seandainya kalian lihat dia break, kalian coba entry aja. Karena kalian bisa pasang SL-nya, misalkan ini kan gue pakai time frame daily, kelihatannya risknya gede banget ya. Nanti gue contohin di time frame kecil. Jadi biasa penerapan chart pattern itu bakal dipakai, enaknya sih dipakai sebenarnya konfirmator bagus itu time frame gede. Tapi kalau untuk scalping bagusnya biar minimum risk itu pakai time frame kecil aja gitu. Nah ini misalkan gini, ini kan dia lagi pembentukan, namanya kan dia lagi ke atas nih, terus tiba-tiba bikin rising wedge gede banget. Terus tiba-tiba di sini ada continuation pattern. Ini namanya reversal pattern. Jadi gini, kalau gimana cara pakai continuation sama reversal ya? Jadi kalau misalkan kalian ada lihat sebuah reversal pattern, ini kan berarti kan karena dia udah reversal, berarti dia ada perubahan arah tren dong. Ini juga kalian lihat dari dynamic supportnya itu udah keluar. Ini reject, ini reject, ini reject, ini break. Nah, ini berarti kita bisa asumsiin, berarti dalam jangka panjangnya nanti, karena ini time frame gede, ini bakal ada perubahan tren gitu. Jadi selalu utamain analisa itu kalau mau ngecek pattern itu selalu lihat di time frame gedenya gitu. Itu. Nah, terus misalkan ini udah breakout nih. Nah, terus tiba-tiba di sini dia ngebuat pattern baru lagi nih. Ini disebut lagi rising wedge continuation dong. Rising wedge continuation. Ini ada rising wedge continuation. Ya kan? Dia tuh udah reversal, ya kan? Terus tiba-tiba bikin rising wedge lagi. Berarti dia bakal ada lanjut penurunan. Ini jadi penerapan salah satu contoh penerapan continuation pattern kalau kalian bingung. Itu. Sampai sini ada yang mau tanya-tanya nggak? Ada yang mau ditanya nggak? Ada yang bingung di sini? Ini salah satu contohnya. Jadi intinya kalau misalkan kalian ngelihat sebuah tren gini nih, garis dynamic support. Ini kalau ngelihat kalian break, kalian boleh entry untuk reversalnya gitu. Misalkan entry-nya untuk short ya short gitu. Begitu. Nah ini tadi contoh untuk rising wedge ya. Rising wedge apa namanya? Rising wedge reversal sama rising wedge continuation. Nah ini gue kasih contoh lagi nih, ada falling wedge. Nah, mana ya? Oke, sebenarnya untuk kalau misalkan kalian lihat di daily chart-nya BTC ya, ini sebenarnya kalau misalkan kalian perhatiin juga,
ini kayak dia bikin sebuah falling wedge jangka besar. Tentu kan kayak falling wedge nih. Jadi kenapa kemarin BTC ini sempat naik ya? Naiknya lumayan karena memang ada ini juga gitu. Walaupun kayak kemarin ini kan news semua nih turun. Ternyata ketika breakout ada news bagus, dan ketika dia mungkin mencapai area sebuah resisten. Nah ini dia melakukan penurunan di sini, newsnya jelek semua nih. Nah ini mungkin bisa contoh juga nih, contoh pattern double top. Tuh, ini ada contoh pattern double top. Oke, ini mungkin gini sih kalau asumsi gua, mungkin dalam jangka panjangnya juga gitu. Ini kan udah bikin pattern reversal ya di daily gitu kan. Kalau kalian perhatiin ini daily-nya udah itu kalau extractor kayaknya nanti dulu deh Bang. Takutnya yang baru-baru pada bingung sih. Kayak HHL gitu kan. Itu nanti boleh lah. Di next class mungkin kita bahas sedikit lah soal struktur, nanti mungkin kita kasih yang ahli juga gitu. Nah ini kalau seandainya emang kira-kira dari BTC ini ada kayak mungkin contoh pattern nanti dia bikin falling wedge gitu kan, buat lanjut naik, itu mungkin dia bakal naik lebih tinggi lagi gitu. Itu ini kan karena emang overall dari dynamic resistennya ini udah ada breakout, sorry. Ini ada breakout di sini. Ini jatuhnya kayak retesting dari supportnya dulu after breakout. Jadi biasanya tuh terutama untuk tren-tren gede ya. Tren-tren gede itu paling sering pasti bakal ada retesting dulu gitu. Oke, ini contoh untuk falling wedge. Mungkin ini kalau ini falling wedge reversal. Nah, ini kalau untuk kenaikannya sendiri targetnya sebenarnya itu bisa sampai, kalau based on pattern ya. Based on pattern ini sebenarnya bisa sampai ke 53.000. Cuman terkadang kalau misalkan kalian ngelihat target itu jangan terlalu dipasin guys. Jadi kalian tuh harus perhatiin kira-kira area rejection yang kuatnya itu bakal di mana gitu. Ya kan, bakal ada di mana. Jadi mungkin dia nggak bakal mentok banget sampai situ, bisa jadi sampai sini doang. Atau bahkan bisa juga sampai sini. Karena emang di sini banyak area-area cluster sih gitu. Itu guys. Jadi sebenarnya kalau untuk seandainya kalian mau entry spot aman juga ya, bisa nunggu dia bikin pattern reversal dulu gitu. Atau misalkan kalian mau sabar ya nunggu nanti gitu. Nah ini juga mungkin bakal ada pembentukan pattern juga nih nantinya, karena udah kebentuk kayak higher, ada namanya tuh sebutnya higher high, ini higher low. Gimana ya jelasinnya? Gue rada bingung sih kalau jelasin ini sih benernya jujur. Jadi seandainya dia dari BTC ini dia mungkin nge-break dari pattern dari dynamic resistance ini. Tadi yang gue sebutin ini namanya dynamic resistance. Jadi ketika dia nge-break dari dynamic resistance, mungkin akan ada kenaikan yang cukup signifikan gitu. Itu mungkin, kita kan nggak tahu. Nah mungkin ini kalau misalkan kalian perhatiin juga dia kayak bikin kayak bikin broadening wedge pattern lah. Itu. Itulah kurang lebih guys. Nah mungkin kita bahas satu-satu deh. Soal tadi kita cari dulu deh reversal pattern. Kita kan tadi udah bahas sedikit soal rising wedge, falling wedge ya. Nah mungkin kita lanjut kita cari HNS, head and shoulder atau inverted head and shoulder. Sampai sini soal falling wedge atau rising wedge ada yang ingin ditanyain nggak? Atau misalkan dari tadi yang gue jelasin itu ada yang nggak jelas gitu, boleh langsung ngomong aja, langsung tanya aja. Takutnya kalian ada yang kelewat gitu kan. Ini ada 100 orang tapi sepi banget guys. Jelas semua boy. Bor nih anjing jawab dong. Oh ya ini gue belum jelasin. Sorry. Ini jadi yang namanya trendline itu kalau gue pribadi kalau narik trendline ini biasanya gue narik week to week sih. Kenapa gue narik week to week? Karena gini, kalau misalkan kita narik week to body, kalau gue menurut gue pribadi, rada suka kegucek sih gue sebenarnya.
kalau body to body. Tapi sebenarnya nggak apa-apa kalau misalkan kalian narik kayak week to week gitu, itu nggak apa-apa. Gitu. Kalau gue sih biasanya maksudnya dari body to body itu nggak apa-apa. Misalkan kalian bingung nih, ini kalau misalkan pakai candle gini kan banyak kayak kalau Pak dosen nyebutnya bulu-bulu. Nah, kalian bisa pakai lancar. Nah, ini lancar. Nah, kalau lancar gini kan nggak ada kayak closingan candle gitu-gitu ya. Nah, gimana cara nentuin ini closing? Jadi kalau seandainya dia ini, ya, gimana sih gue nggak ngerti lagi cara pakai yang mundur-mundurin ini buat nyontohin. Ada yang tahu nggak guys caranya guys? Oh ya, bukannya udah tadi ya? Oke, jadi gini, kalau misalkan kalian, ntar kita contoh deh, contoh apa ya? Boy, Eh, share screen-nya hilang, Boy. emang hilang? Hilang pan? Tadi. Oh, sekarang ada. Nah ini kalian Udah, bisa udah. lihat pakai lancar nih. Jadi kayak cocok logi aja. Misalkan ini kalian lihat lancar begini. Terus kalian ubah lagi ke candle nih. Oh, candle di sini ternyata udah break. Berarti kan artinya di line chart ini juga dia bakal closing di bawah ini dong. Nah, dari sini kalian bisa lakukan short gitu. Nih, tadi ada yang nanya untuk rising wedge, falling wedge itu targetnya gimana? Nih, kalau rising wedge itu kalian bisa tarik dari ujungnya. Nih, kayak kalau ini gue suka ngepasin sih. Nah, ini kalian bisa tarik dari sini guys. Ini untuk rising wedge. Jadi dari pentokan atas pertamanya itu kalian bisa tarik nanti sampai ke breakout. Nah, ini targetnya sebenarnya. Itu. Ini untuk targetnya. Kalau untuk falling wedge, ini ada falling wedge, kita pakai ini deh. Oke, bentar. Untuk falling wedge ini sebenarnya kurang lebih sama sih sama rising wedge. Ini kan dari pentokan awalnya nih, ini ada falling wedge kalau kalian perhatiin. Nah, ini falling wedge. Nah, ini untuk targetnya itu dari bawah pantulan pertama sini sampai sini. Jadi kalau untuk pakai chart pattern ini bagusnya saat dia breakout sih. Misalkan kalian nih pakai time frame 4H. Ini kan berarti kan gue analisa pakai time frame 4H kan. Nah, jadi penentuan breakoutnya kapan? Nah, di saat dia closing 4H-nya ini, closing 4H-nya itu di atas trend line. Jadi ini closing 4H di sini. Udah kalian bisa open short, bisa open long nih. Kalau falling wedge kan berarti kan dia naik ke atas. Kalian bisa open long. Tuh. Penentuan SL-nya gimana? Misalkan ada yang bingung penentuan SL-nya gimana bang? Dari entry gitu. Nah, sebenarnya kalau untuk falling, ini salah kebalik guys. Nah, kalau untuk SL menurut gue itu idealnya itu ketika dia false break dari patternnya gitu. Jadi misalkan ini falling wedge dia targetnya sampai sini kan. Nah, ini berarti targetnya bisa sampai sini nih guys. Nah, itu. Nah, SL sebenarnya tuh terbaiknya tuh ketika dia false di sini di bawah resist terakhir, di bawah support terakhir. Tapi kalau seandainya kalian nggak kuat, kalian bisa pantau nih. Misal gini, ini kan udah break nih. Ini udah break dia, ya kan? Dia udah break. Dia masuk lagi closing di bawah ini. Nah, ini kalian bisa pakai sebagai SL gitu. Jadi kayak ya intinya emang diperhatiin lah gitu. Tapi biasanya kalau time frame gede itu dia jangkanya lumayan lama sih. Kayak gitu kalau kalian bingung. Untuk menghindari fake out, ya kadang kan kayak kayak yang tadi nih, kayak ini kelihatan nih sebenarnya. Ini sebenarnya nanti bakal sebenarnya kalau untuk menghindari fake out itu kalau bisa pakai dengan volume sih, gitu. Bisa dengan pakai volume. Ini gue ngasih contoh aja ya. Nih ini kan kayak gini fake out nih guys, ya kan? Ini sebenarnya idealnya pakai chart 4H. Nah kalau misalkan kita lihat volume gue mana sih? Sorry, oke volume.
Nah, ini kalian lihat. Jadi kan ini kan bentuknya itu kayak gini. Nih, mana ya? Karena gue pasin dulu garisnya. Oke. Nah, ini kan ada, ini udah break nih sebenarnya kan guys di sini. Ini sebenarnya kan udah break ya di sini. Ternyata di saat dia break tiba-tiba ada volume cell nih kayak ini. Ini kan kalian lihat nih, ini namanya volume. Ini volume. Ini volume breaknya sebenarnya bagus nih, bagus naik. Terus tiba-tiba apa ya? Sebenarnya gini, kalau seandainya break gini kalian bisa titip sendal sih. Jadi misalkan ini kan udah break nih, contoh doang nih misalnya break. Namanya broadening wedge pattern. Kalau broadening wedge pattern ini targetnya dari sini sampai sini. Ini kan misal contoh udah break gitu. Nah, misalkan udah break di sini. Nah, ini kalian bisa asumsiin dia tuh bakal retest dulu. Misalkan udah ada bulu-bulu gini nih. Kalau orang nyebutnya sih bulu-bulu ya. Nih kalau misalkan dia break ada bulu-bulu gini, ini sebenarnya harus hati-hati. Itu kemungkinan bakal ada retest gitu. Nah, ini kalian untuk minimum risk lagi, kalian bisa tarik nih supportnya di sini. Nih, ini kalian bisa pakai buat entry gitu kan. SL-nya di mana? SL-nya kalau dia breakdown di bawah support ini dong. Gitu. Nah, misal contoh gini. Nah, misalkan kalian entry, contohlah di sini. Di sini kalian mau entry. Nah, ini kalian bisa taruh support, bisa taruh SL di bawah sini. Ini kan biar lebih low risk. Ternyata dia fake out, gitu kan. Ternyata setelah dia retest, dia tadinya kirain mau retest fake out, gitu. Nah, jadi saat dia melakukan sebuah retesting, kalau misalkan retest itu bagusnya volumenya itu dia nggak boleh sama kayak gini nih guys. Mana ya? Contohnya ya, bingung gue. Nih, volumenya itu dia nggak boleh sama sejajar gini. Ini kan kayak sejajar nih. Berarti kan artinya antara buyer dan sellernya ini kayak kuat gitu. Nah, jadi kalau misalkan kayak gini hati-hati gitu. Kayak gitu. Nih, kalau misalkan gini, ini kalau ada contoh lagi nih, ini nih, ketika dia breakout kan, kita cari contoh yang lain deh, mana ya, biar gampang. Takutnya kalian bingung karena ini nih kayak gini nih. Nih, ini kan breakout nih, guys. Ini breakout. Ini breakout. Dia nggak ada bulu-bulu nih. Apa sih namanya kalau orang nyebutnya wick? Kalau atau bisa mungkin disebut bulu-bulu. Nih, dia nggak ada bulu-bulu. Dan kalau kita lihat dari volumenya sendiri, ini kan candle penuh. Ini volume bagus nih. Ini volume yang ini. Ini volume yang gue garisin. Lihat gak? Ini volumenya ini dia lebih bisa dibilang sejajar lah ketika dia melakukan kenaikan. Artinya dia volumenya tuh stabil, nggak turun. Nah ini berarti bisa asumsiin kalau ini bakal ada penguatan ke depannya gitu. Itu. Sampai sini ada yang paham nggak? Gue rada bingung sih jujur kalau jelasin volume guys. Tergantung TF berapa. Yom. Kalau ya jadi kalau cek volume itu di berapa itu sebenarnya tergantung kalian itu ngecek patternnya itu di TF berapa gitu. Itu. Jadi kalau misalkan kalian ngecek patternnya di TF 4H ya berarti kalian nunggu volume dan break di 4H-nya. Kalau misalkan kalian apa namanya ngecek di 1H ya berarti kalian nunggu break di 1H gitu. Itu. Sampai sini ada yang mau nanya lagi nggak guys? Lagi berak. Lu lagi berak kok. Bangke lah. Nih ini juga ada contoh lagi nih falling wedge. Nah ini ada contoh falling wedge kan. Ini kan kita pakai TF1H nih guys. Nih. Kita kasih contoh dulu bentar. Nah, ini dia ada falling wedge nih guys. Dia berhasil breakout. Dia berhasil breakout kan. Misalnya ini berhasil breakout. Ini bagus nih keluarnya, volumenya oke lah. Terus tiba-tiba di next beberapa candle-nya ada bulu-bulu gini nih. Ini bulu-bulu dajal nih kalau orang-orang.
Nah biasanya kalau ada bulu-bulu dajjal ini, dia bakal ada retesting. Gitu. Ini kelihatannya volumenya gede kan, guys sebenarnya. Ini kelihatan volumenya gede. Cuman kalian lihat ini di sini ada bulu dajjal lagi nih di bawah. Dia nge-wick ternyata. Closingannya itu di atas trendline ini. Artinya berarti dia akan retest di situ doang. Kita bisa asumsi kalau dia tuh bakal retest sampai sini doang gitu. Dan ternyata bener dong. Habis dia the next candle hijau dan dia close di atas trendline juga. Nah ini kalian bisa lakuin long di sini gitu. Untuk targetnya gimana ya sama. Falling wedge targetnya gini guys. Nah, kalian bisa entry long. Kan karena paket F1H sebenarnya kayak risknya juga lebih minim lah, enak jadinya. Ini breakout, ini targetnya di sini nih. Gitu guys. Udah jadi. Pak Bay, gimana komentarnya tentang Dajjal coy itu coy. Nanti deh, tahun 2022. Market nggak pernah salah om. Iya benar, jadi kayak kita tuh analisa sebenarnya nggak salah, cuma yang ya kita nggak tahu bandar itu dia mau kemana gitu. Itu loh guys. Nih kayak ini contoh nih, kalau kalian lihat ini kayak pattern 2022 cok. Jadi double top, terus ternyata naik lagi. Sebenarnya nih kalau misalkan kalian ngomong ini pattern 2022 enggak sih, ini bisa dibilang harmonik. Tapi kalau gue jelasin harmonik sekarang, aku pusing guys. Soalnya gue sendiri juga masih belajar guys. Nah ini mungkin kita kasih contoh bear penan ya. Nah ini kelihatan nih ada bearish penan guys. Oke ini 4H. Sorry. Nah ini tadi itu falling wedge, rising wedge udah lah ya. Kalian udah paham lah ya rising wedge, falling wedge, bla bla bla. Iya itu ada yang naik tanpa retest itu karena volume juga bang. Jadi kita lihat volumenya aja gitu. Makanya kalau misalkan kalian ragu, misalkan udah break nih, ini kalian bisa titip sendal aja. Ibaratnya titip sendal kayak misalkan taruh aja, misalkan kalian total entry mau pakai $10, kalian bisa taruh $2 dulu atau $3 dulu buat nyicil gitu. Nanti di bawah kalian bisa average gitu. Nah ini contoh penan pattern ya. Ini ada bear penan guys. Nah ini bear penan. Jadi bear penan itu apa? Jadi bentuknya tuh jadi kayak apa ya? Tadi yang kayak gue jelasin, ini kan kalau bear penan itu berarti artinya dia continuation ke bawah. Nih jadi kayak bentuknya datanya dari atas ke bawah, terus bikin kayak segitiga gini. Nih. Nah, ketika break kalian bisa lakukan sebuah short gitu. Nah ini kayak lo bilang nih bang, ini kan ini kalau lo lihat ini kenapa abis break dia nggak dari tes gitu kan. Nah ini juga sebenarnya karena volume juga bang gitu. Ini kan ketika dia melakukan breakout nih, ini kalau kalian perhatiin, nah ini kita gedein ya biar kelihatan. Ini ketika dia melakukan breakout di sini nih, ya kan. Nih, ini dia volume gini. Terus ketika dia breakout, ini volumenya gede banget. Ini kalian bisa lihat. Ini volumenya gede banget, lebih gede bahkan dari buyer sebelumnya gitu. Dan juga dia itu udah closing di bawah semua supportnya gitu. Jadi kalian bisa asumsiin lah, bisa taruh untuk opportunity untuk melakukan short gitu di sini. Itu. Ini untuk bear penan. Nah, untuk bear penan targetnya berapa? Nah, untuk targetnya sendiri, untuk bear penan itu kalian bisa tarik dari higher terakhirnya. Ini ibaratnya kalau kalian melihat kayak wick di atas ini nih, ini wick namanya nih. Kayak higher lah, higher. Itu sebutannya higher. Itu kalian bisa tarik dari sini sampai sini. Ini kalian tarik deh. Set ini targetnya. Nyampe dong. Tuh. Jadi kayak kalau untuk setupnya gini, bagusnya gini. Ini misalkan kalian short di sini. Ini kan karena pakai TF gede, kayak risk to ratio-nya rada gimana ya, rada dajal lah. Kayak tadi gue sebutin, kalau misalkan kalian nggak sanggup begini, ini kan kalau misalkan kalian pakai leverage max ini bisa minus 700% kan guys. Kalau untuk Indo apa namanya SL terbaiknya begini. Cuma kalau misalkan kalian kayak yang tadi gue bilang, kalau misalkan kalian ngerasa bimbang lah, misalkan kalian nggak sanggup, ya udah kalian bisa perhatiin aja. Ketika dia masuk sini lagi, kalian bisa close gitu. Itu masuk close ya, bukan masuk kayak cuma week doang.
Ada yang mau ditanya lagi nggak guys? Sebenarnya kalau untuk anak-anak kelas yang lama sih kayaknya udah pada paham sih. Mungkin buat teman-teman kelas yang baru join nih. Ini kalian jadi kalau misalkan kalian masih bingung, kalian bisa bisa apa ya? Bisa cek buku saku lagi. Kalian bisa baca-baca lagi lah gitu di situ. Oke, kita cari contoh pulpenan deh ya. Nah, harusnya sih ada. Aneh aja deh. Ntar pulpenan dulu. Nanti ada lagi namanya bullflag. Duh, cari chart lain deh. Mana ya? Wait, guys. Sambil ada yang mau nanya-nanya lagi boleh sambil nunggu mungkin teman-teman. Bye. Ada yang nanya nih, Bye. Oh iya, apa tuh? Bang, kalau cek historical, apa harus bikin pattern terlebih dahulu, apa cukup pakai SND? Kalau mau ngecek history sebelumnya, Bye, gitu. Historical tuh maksudnya gimana? Kalau untuk historical tuh sebenarnya biasanya buat lebih ke arah ngecek ini sih menurut gua. Lebih ke arah untuk kalian nyari SNR-nya aja sih gitu. SNR, SND itu biasa historical gitu. Kalau untuk pattern itu kan dia kan terbentuknya itu pasti bakal ini ya, bakal baru untuk movement movement ke depannya itu bakal baru. Jadi kalau pakai pattern untuk historical menurut gua ada ini sih rada susah sih menurut gua gitu. Tuh. Jadi lebih ke arah karena kalian mau trade by pattern uh, ya udah berarti kalian pakai pattern yang lagi berlangsung sekarang gitu. Jadi kalau kayak ini kan contoh lah historical. Ini kalian nanya historical. Ini historical supportnya begini. Gitu kan. Ini misalkan nih chartnya dari sini kan. Ini tadinya ada resisten nih di sini. Kalian belum dijelasin ya support and resistance ya. Oke, wait bentar. Nih misal ini kan jadi gini gue jelasin sedikit deh soal support dan resisten juga. Tadi kan gue udah bahas soal classic support dynamic support ya. Dynamic support itu yang tadi garis-garis trendline itu. Nah ini untuk classic support. Jadi classic support itu bentuknya itu kayak apa ya? Kayak garis lurus aja gitu. Jadi bentuknya kayak garis lurus aja. Kayak gini nih. Nah, jadi yang namanya support itu dia nggak selalu garis satu garis doang. Dia itu bisa area gitu, berupa area. Itu. Nih misalkan dalam sebuah chart, misalkan dalam sebuah chart ini kan tadinya resisten kuat. Ini tadinya resisten. Nah, ketika resistennya ditembus, biasanya dia akan lanjut kenaikan. Itu. Nah, kenaikan itu kan kita belum tahu. Ya udah, pokoknya ketika kalian ditembus ini kalian bisa opportunity kayak misalkan ngebuy sebuah spot atau misalkan ngebuy di future tuh bisa gitu. Atau kalian bisa decision ketika dia ada retest. Jadi biasanya gini, kalau pergerakan dari sebuah tren itu ketika dia melakukan sebuah penembusan itu pasti bakal ada retest gitu. Itu. Jadi kan kalau misalkan ini dia tembusnya di sini nih ketinggian misal, udah kalian tungguin retest aja di area support ini gitu. Berarti kan bisa di sini kayak gini nih. Baik. Nah, itu. Ternyata dalam sebuah kenaikan ini juga dia ternyata bikin pattern continuation, berarti kalian bisa decision pembelian lagi gitu. Kalian bisa pakai decision untuk melakukan pembelian lagi ketika dia udah break tadi falling wedge di sini gitu. Artinya ini berarti kan support kuat gitu. Itu. Ini untuk lihat historical support. Resisten juga sama. Gitu. Misalkan gimana ya? Yang nggak dajal deh.
Misalkan oke, wait. Saya gue nggak ngerti cara ini sih guys, cara yang diulang-ulang gitu. Nah nih contoh ini nih. Contoh ini deh. Nih, TH. Ntar, lepas dulu. Nah ini contoh. Wah, belum cocok. Misalkan nih, misalkan dia tadinya di sini kan jadi support nih guys. Ini kan dia ada kayak pemantulan harga. Nah ini berarti kalian bisa asumsiin di sini sebagai support. Nah, ketika dia melakukan penembusan, jadi teorinya support resisten tuh kalau seandainya dia tembus, itu dia biasanya bakal ada retesting gitu. Itu. Jadi kalau ininya dari support dia tembus berarti dia become resisten. Jadi aja di sini ada support kuat, di sini ternyata jadi resisten kuat. Dan terbukti after dia ke bawah dan ketika retest, ini dia tembus ternyata ini jadi resist kuat kembali. Nah, tapi kalau seandainya ini resist ternyata nih resist bakal ditembus nih. Kira-kira ini ditembus ya kan. Nah, ini soon pasti nih bakal ada penguatan tren lagi gitu. Kayak gitu. Indikator support and resist kuat. Boleh. Bilateral pattern ini ya tadi ya. Nanti aku jelasin sedikit deh. Ini ada tadi gue juga apa ya MA ya. Ini jadi sebenarnya yang indikator yang gue pakai itu cuma MA sama RSI ini. Gue paling sering MA, RSI sama volume doang sih. Nih, jadi gini, MA itu ibarat kata apa ya? Ibarat kata tuh sebuah support and resistennya juga gitu. Jadi misalkan kalian itu masih bingung dalam penentuan support and resistance, kalian bisa pakai MA gitu. Tuh. Nah, biasanya dalam sebuah tren, ini kalau menurut pandangan gue pribadi ya. Tapi karena MA itu kan kadang suka gocek-gocek ya, jadi lebih baik kalian selingin sama pakai apa ya namanya? Kalian bisa selingin menggunakan sih namanya harus diselingin juga pakai support klasik, support resisten sama dynamic ya. Jadi nggak bisa terlalu dijadiin pakai acuan sih gitu. Nih kayak contoh, ini misalkan ada resisten di sini nih. Nah ternyata biasanya tuh MA itu dia nggak bakal jauh-jauh dari sebuah resistennya gitu. Ini kayak terutama ada EMA 90, gue pakainya ada EMA 21, yang kuning EMA 34, EMA 90 sama EMA berapa ya? EMA 200. Ya, EMA 21 34 EMA 200. Oh, ternyata longsor guys. Oke, wait. Oke, jadi kayak untuk EMA 2134 ini biasanya tuh bisa dijadiin sebagai tren gitu. Nih, jadi ketika semuanya GC, jadi kalau misalkan dia lagi bull itu posisi EMA 21, jadi urutannya itu bakal EMA 21, EMA 34, EMA 99, EMA 200. Gitu. Nah, kalau misalkan kayak lagi ngeliuk-ngeliuk gini nih, ini kayak masih konsolidasi gini nih guys. Jadi kalau misalkan kalian lihat chart, misalkan contoh, ini misalkan dia lagi di bawah EMA 21 kan tadinya. Tadi misalkan EMA 21 gitu, dia turun. Ketika dia break semuanya dan retest, ternyata benangnya kayak gini, GC semua. Ini kalian bisa opportunity long di sini gitu. Jadi amannya sih kalau untuk aman ya, itu dia tuh ngebreak semua MA itu harusnya itu bakal kuat trennya kayak gitu. Jadi tapi gue nggak terlalu dijadiin patokan buat ini sih, buat entry banget, cuma buat acuan aja kira-kira trennya masih naik apa turun gitu guys. Jangan terlalu dijadikan patokan lah, MA itu nggak bagus sih kalau terlalu dipatokin. Kalau menurut gue gitu ya. Tuh. Oke, ada yang mau ditanya lagi? Terjun lagi. Ya tadi EMA 2134. Indikator support and resist kuat. Gini, kalau gue ya biasanya kalau untuk nentuin support resisten kuat itu gue pakai Fibonacci sih. Karena kan tiap orang tuh beda-beda ya. Penentuannya itu beda-beda. Misalkan ya,
Gimana ya contohnya? Nih, gini, misalkan atau kalian gini deh, yang gampangnya gini, nggak usah pakai Fibonacci deh. Misalkan kalian lihat sebuah biasanya tuh kalau ngecek support itu kalian tuh, gue biasanya ngecek kalau di daily, after daily itu ke 4H. Nah, nih kayak gini. Ini kan historicalnya sebelum, misalkan contoh tadinya fake out di sini kan. Misalkan dari sini. Ini kan historicalnya ini ada beberapa pantulan di sini lah. Ini bisa indikasi sebagai support kuat gitu. Itu kayak gitu. Di TF gedenya kan. Biasa kalau di TF gede kalian kecilin lagi. Di sini bakal ada kayak base gitu. Nah, ini kuat nih. Ini bakal kuat. Kayak contoh, after dia kesentuh sekali mantul. Oh, ternyata dia break. Ya kan? Break ke bawah. Dia dari testing di sini. Kalau seandainya break lagi, ini kan berarti tadinya area support dan resist yang tadinya support jadi resist kuat, dia break. Udah kalian bisa opportunity long di situ. Itu. Itu sih Kak, seperti ada IHMS. Ya, gitu deh, kurang lebih. Semoga nih soal SNR kalian paham ya, gue terlalu bingung sih sebenarnya kalau jelasin SNR. Jujur. Rada bingung kalau jelasin SNR. Atau mungkin dari teman-teman asisten kelas terutama atau dari Pak Freddy nanti mau ada tambahan boleh. Oke, tadi double top udah, double top belum ya? Oke, kita lanjut pattern lagi kalau nggak ada yang, karena kita pattern masih belum semuanya kelar yang tadi ada di PDF. Oke, kita lanjut lagi. Pattern lagi ya. Oke, ini ada contoh lagi. Jadi kalau kalian perhatiin BTC ya. Mana ya? Itu dia. Mata deh. BTC kelihatannya kayak tutup dah. Mana? Atau belum kelihatan gua. Ini dulu. Longsor dong. Open top resist. Tadi gua mau antri nggak jadi dong anjir. Oke, ini adalah contoh double bottom guys. Jadi kenapa disebut double bottom? Kalian lihat di sini ada sebuah bottom 2 biji. Ini bottom 2 biji. Jadi ada bottom 2 biji, terus tiba-tiba di sini terus di sini juga ada neckline. Jadi ketika dia melakukan sebuah breakout di neckline ini dia breakout. Nah, kalian bisa satu, kalau misalkan kalian ragu, ini kan kayak misalkan ini contoh ada bulu-bulu ya. Ini sebenarnya ada ini sih kalau di chart BTC USDT-nya biasa aja gitu. Tapi kalau seandainya kalian lihat ada bulu-bulu gini, kalian bisa asumsiin kayaknya ini bakal ngelakuin sebuah retesting dulu di neckline. Jadi pergerakan sehatnya biasanya untuk double bottom itu kayak gini. Nah, ini double bottom. Jadi untuk targetnya dulu deh. Pertama kalian nentuin target di sini. Jadi ketika dia habis breakout, targetnya di sini, ya kan? Nah, ini targetnya di sini. Ini kalian bisa ngelakuin long di sini. Kebalik, guys. Ini long. Ini targetnya. Nah, untuk SL di mana? Ini kan karena SL itu sebenarnya itu ketika dia melakukan breakdown di bawah supportnya ini. Jadi kan tadinya kan udah tembus nih jadi support. Ini kalian bisa pasang SL aja di bawah supportnya, di area support ini. Kayak gitu. Jadi deh double bottom. Itu guys. Terus ada lagi double top. Wah, longsor ya ternyata ya. Bener kan. Supply-nya bablas. Kuat nih sellingnya. Wah, nggak entry lagi gue. Tadi udah bener nih supply-nya di sini nih. Oke, kita lanjut lagi deh. Tadi mana Pan? BTC double top. Yang mana Pan? Ini. Enggak. Kayaknya sih. Ini kah? Ini nih yang di week di 700 sama 800 bisa jadi double top gak sih? Ini.
Ini yang weak yang tengah. Ini, Nah, ini. ya Enggak sih kalau menurut gua enggak kagak di kiri situ. kan yang kiri nih, yang kata weak itu Oh, kalau ini. misal nggak ngambil dari weak. Berarti bentuknya lain gini ya. Ini nih. Bisa sih, bisa double top sini. Bisa. Lu diem dulu dong. Gue mau coretin, coba nyoret. Ini kalau lihat dari line chart emang kayak double top nih. Tuh, yang gue coret. Ah, anjing geser lagi goblok. Nih kayak gini nih. Bisa nih, Pen. Nah, Oh iya, ya. colong sor langsung. Gigi gaming. Soalnya juga dari untuk segi Astro juga besok juga pasti ada penurunan Demi apapun ETH gue di nyampe tanggal kena 8 yang kata kita bahas kemarin. SL doang bangsat. Itu bener, ini udah ada coach, ini order block supply-nya. Udah lah, lanjut. Jadi nggak fokus gua. Ada lagi nggak mau yang ditanyain? Udah lanjut. Cok Luna. Luna emang berapa? 74. Nggak tahu. Tadi gua 1378 kagak jadi anjing. Udah lah, Lu lanjut. tolong. Oke, ada tadi soal double bottom terus double top. Ya, double top. Nah, ini juga bisa Luna nih sebenarnya nggak sih, kalau double top nggak bisa sih. Kayak agak maksa gitu. Nah, ini contoh double top mana ya anjing? Ini bisa nih jadi double top nih. Nah, nih misalkan jadi kan kayak ada dua top ini nih guys. Nah, ini ada sebuah karena gue. Nah, bentar. Oke, ini ada sebuah dua top ini nih. Ini ada resisten di sini. Ada support neckline di sini. Ini ada neckline. Nah, ketika dia melakukan sebuah breakout, kalian bisa melakukan sebuah short gitu. Gue biasa sih kalau definisiin support itu nge-breakout pas dia nge-breakout dari ini sih. Gue sukanya pakai body candle ya kalau gue pribadi. Nih, jadi kayak body candle gini. Nah, nih ada body candle gini nih. Gue biasanya lakuin short di situ. Tuh guys. Terus apa lagi ya? Ini untuk targetnya sendiri double top itu sebenarnya kan ini kan idealnya segini. Ini idealnya segini. Cuma terkadang emang yang namanya pattern itu dia nggak terlalu sampai ini sih, suka nggak nyampe targetnya karena dia kadang ada support kuat kayak gini kan, ini dia nggak nyampe target idealnya kan karena di sini dia ketahan di support kuat nih, contoh aja gitu. Nah gitu. Jadi sebelum kalian nentuin target, kalian tuh kalau misalkan nentuin target TP itu jangan kejauhan. Kalian bisa pakai cari support terdekatnya, misalkan targetnya tadi di sini nih, tapi di sini ada, kalian lihat nih ada support kuat banget nih. Kenapa gue bilang support kuat banget? Karena sebelumnya di area ini dia tuh ada rejeksi harga. Pas dari bawah nih, dia lagi uptrend dari bawah, dia ada rejeksi harga beberapa kali di sini. Terus tiba-tiba tembus ya kan. Dan ternyata terbukti juga ketika dia menyentuh di harga ini dia langsung jauh banget naiknya guys. Berarti kita bisa asumsiin kalau di sini tuh dia jadi area kuat gitu. Kayak gitu. Ini untuk double top double bottom ya. Jadi apapun patternnya jangan ini sih, jangan disamain sih kalau menurut gua. Jangan disamain coba anjing weeknya. Udah jauh. Soalnya Oke. ini gue sedikit kasih penjelasan dikit ya kenapa BTC itu bisa longsor karena ada ada resist lumayan kuat di angka yang gue bilang di 39.700-an, karena terus juga tadi gue baru di angka 39.800 ada order buy sell, block sell, jadi wajar aja kalau tiba-tiba longsor. Terus juga benang merah di Astro tadi keluar di 20.35. Jadi kalau misalnya emang dari segi Astro emang ada merah bakal koreksi, apalagi Omson bilang sesi amrik
Kalau sesi ambruk itu emang volatile di saat mereka di saat ada yang baru masuk, ada yang baru TP. Jadi kalau tiba-tiba longsor, uh, jadi wajar. Pokoknya gitu sih. Udah baik lanjut. Baik, mic lu kagak nyala, baik. Goblok. Gue dari tadi ngomong gak kedengeran dong. Lah, lu sendiri yang nge-mute aja. Oh iya kah? Oh, iya. Ini ada double top nih, kalian bisa lihat di sini dia ada melakukan sebuah breakdown ya dari double topnya. Ini breakdown di sini dia langsung short. Tuh. Jadi untuk SL-nya itu kalau ini kelihatan ini enak nih, kalau ini bisa ngeliat SL-nya gampang karena di sini ada resist banyak di sini. Jadi kayak resist ini jadi resist support. Kalian bisa taruh di atas ini SL-nya. Targetnya kan di sini. Kalau misalkan ini nggak sama, ini kan nggak sama ya guys. Ini bentuknya nggak sama. Nah kalian bisa pakai neck yang paling kecil aja gitu. Ini. Nah ini untuk targetnya. Berarti kan kalian bisa short sampai sini. Tuh. Ini untuk double top. Ada yang bertanya lagi guys? Mungkin apa ya? Soal pattern-pattern lain. Karena harusnya BTC sebagai mata uang. Emang iya? Oh iya, dia kan di blokade ya ekonominya sama USA ya. Oke, di sini mungkin dari yang tadi gue jelasin ada yang mau ditanyain kah? Kak, caranya tahu itu bakal reject tembus SNR adalah dari mana? Kak, caranya tahu bakal reject atau tembus? Sebenarnya kalau ngelihat rejection atau tembusnya itu gimana ya? Kalian tuh bisa lihat dari ini sih sebenarnya. Bisa dilihat dari bentuk candle. Kalian juga mungkin bisa belajar lah bentuk candle apa namanya candle pattern ya. Ada tuh namanya candle pattern gimana ya jelas ini. Jadi misalkan dalam gini, misalkan ini kan di area support kuat gitu. Ini misalkan ada area support kuat di sini. Nah, ini dia bentuknya kayak apa ya? Kayak bikin base gitu kan. By the way, ada noise nggak sih suaranya? Kan Ada. ada suara ketawa-ketawa ya? Siapa suara ketawa tuh? Kagak ada. Iya, ada tadi dikit doang. Lanjut dah. Oke. Oke. Nah, ini misalkan di sini kan dia bikin support kuat nih guys. Jadi gini biasanya pergerakan dalam sebuah market itu kan after dia kayak sideways gini dia bikin base guys. Kecilan lagi deh. Kita kelihatan. Ini sebenarnya jenis-jenis SND sih. Itu mungkin nanti lah ya kalau SND kalau misalkan itu sebenarnya kita harusnya belajar dulu nih SND SNR itu apa baru kecat pattern sih sebenarnya gitu. Misalkan kalian lihat deh di historik contoh di sini misalkan di sini ada support ya kan? Ini gue ngasih contohnya. Di sini kalau kalian lihat ini kalau area sideways gini malah sih sebenarnya ngeliat support. Oke, ini kalian lihat di sini ada support nih. Ada support di sini. Ya kan? Nih, kalau kemungkinannya gini. Pakai yang enak aja kali ya, jangan area sideways ya. Bentar, kita cari chart yang bagus deh. Kalau menit-menit itu nanti pusing. Oke, nih, ini kelihatan nih. Ini kelihatan jelas banget. Nah, ini misalkan kalian lihat di sini di TF berapa ya Luna, ini di TF 4H. Ini tuh ada sebuah resist ya. Ini di sini ada resisten. Ini ada resisten di sini.
kalian bisa jadiin ini resisten. Ini kan berarti chartnya dari bawah. Nah, ketika dia melakukan sebuah retesting, ini kan ada retesting jauh banget nih kan. Retesting. Dia ada wick panjang ini nih. Ini biasanya bakal kalau nge-wick panjang ini, itu berarti kan ada selling quote ya. Nah, kalian bisa tunggu next candle-nya, atau kalian bisa coba untuk open posisi short. Gitu. Lagi juga ini sebenarnya kelihatan wick, habis itu next candle merah. Terus juga kalian bisa lihat di volume. Ya kan? Ini di volume after dia kayak bikin apa ya? After dia di volume juga kelihatan ini. Gue bingung sih kalau jelasin volume. Ini kan ini sebenarnya volumenya gede ya, kelihatannya gede. Cuman posisinya ini weak banget nih. Ini berarti kan kayak anomali gitu dong. Biasanya kalau dia udah reject ada volume gede terus ada weak gede, itu bakal ada penurunan. Cuma penurunannya kan kita nggak tahu sampai berapa, ya udah kalian asumsiin aja cari support terkuatnya gitu. Nah, dari situ kalian bisa scalping. Atau misalkan kayak udah ada weak gini, kalian nunggu next candle merah, ini berarti bisa jadi konfirmasi nih buat kayak gitu. Nah, kalau misalkan jebol, ini kan tadi kita bikin ini kan area resisten di sini kan. Nah, ini ternyata dia jebol nih guys. Ini ada penjebolan di sini. Terus dia ada sedikit kalau di TF kecilnya, jadi dia ada sedikit konsolidasi. Dia bentuk konsolidasinya itu biasanya kotak guys, ini kayak gini. Nah, ketika dia melakukan sebuah breakout dari konsolidasinya ini, kalau dipatahkan nggak kelihatan ya, kalian bisa kecilin di 1H atau 15 menit. 1H aja sebenarnya cukup. Misalkan dia udah dari konsolidasinya ini kan dia udah keluar dari resist ini kan, dia udah konsolidasi di sini. Ini berarti jadi resist dong. Ini berarti yang ini jadi support. Yang tadinya ini tadi jadi resist, ini jadi support sekarang. Dan resistnya pindah ke sini, ada konsolidasi. Ini yang jadi area konsolidasi. Nah, ketika dia ada breakout di sini, nah ini kalian bisa melakukan sebuah long gitu. SL-nya di mana? SL-nya bisa di bawah ini. Kalian misalkan ngomong di sini, SL-nya bisa di sini. Targetnya kemana? Kalian cari aja next resistnya di mana. Oh, next resistnya di sini nih. Kelihatan kan di sini ada resist nih. Ini di sini kelihatan kan kayak ada resist. Ini targetnya. Tuh. Ini biasanya tuh selalu gitu. Dia habis jebol resist tuh bakal ngejar resist baru. Sampai sini ada yang mau ditanyain nggak? Mungkin dari penjelasan gue ada yang kurang jelas. Boleh ini raise hand guys. Itu time frame berapa Om? Itu pakai 1H. 1H sama 4H Om. Coba pindahin ke time frame 4 jam Om. Apa? Ini udah. Time frame 4 jam. Apa Nah, Luna? itu kan Luna ya. Nah, itu kan dari volume dia kan udah mulai melemah. Tinggal cari SND-nya aja, dia area pantulannya di mana. Iya, ini masih belum bahas SND, cuma masih bahas bahasa simpel. Oke. Takutnya kalau kita jelasin SND sekarang, yang baru-baru pada puyeng gitu. Maksudnya kan kita belajar SNR aja dulu, yang dasar. Nanti SND mungkin kita bikin sesi baru lagi, kita bahas SND. Sama yang lebih Support ahli lah. ya. Jadi kita bahas dasar support resisten dulu lah. Tuh. Ada yang mau ditanya lagi guys? Astro itu apa? Di mana lihatnya? Bang, kalau candle miring gimana atau incline? Candle miring itu gimana guys? Trend miring kali kayak tadi ya? Oh, yang HNS miring ya? Maksudnya? Oke. Iya. Oke, wait. Mana ya? Ini bisa contoh nih. Ini head and nih kayak tadi nih. Ini kan yang tadi miring-miring kan. Ini bisa jadi salah satu head and shoulder ya. Ini kita juga kebetulan belum bahas head and shoulder juga nih. Nah, ini kalian lihat di sini kalian ngelihat ada sebuah shoulder, left shoulder itu atau bawah kiri.
Di sini ada head, di sini ada right shoulder. Nah, ini ada right shoulder. Head and shoulder itu dia ketika break neckline pasti biasanya akan ada penurunan. Biasanya kayak gini. Kalau gue pakainya wig, ya udah gue pakai wig. Ini namanya inverted head and shoulder. Bedain ya, inverted itu dia miring. Kalau inverse itu kebalik. Jangan sampai salah. Inverted itu dia miring, inverse itu kebalik. Ini misalkan dia udah breakdown dong, di sini udah breakdown. Nah, kalian bisa lakukan sebuah posisi short di sini. Misalkan ini targetnya dari sini sampai sini. Dari tengah headnya aja sih, biar aman sampai bawah. Nah, atau mungkin kalian bisa pakai support dekatnya aja di sini. Nah, gitu. Ini targetnya bisa sampai sini deh. Itu guys. Inclined, ya inclined head and shoulder, ini nama inclined. Inverted and inclined, sorry guys. Kebalik inverted. Inclined itu miring, inverted itu kebalik. Sorry. Kebalik. Malu. Nah, ini juga sebenarnya ada contoh lagi nih. Ini juga bisa jadi inclined head and shoulder. Ini ada left shoulder, ini ada head, ini ada right shoulder. Kalian bisa tarik di sini. Jadi ketika breakdown, kalian bisa tarik, bisa ini. Bisa melakukan sebuah shot. Kan tadi gue bilang jangan terlalu dipasin target ya. Jadi cari aja kayak target terdekatnya lah. Misalkan ini ada target terdekatnya itu biasanya di support. Ini ada support. Kalian bisa targetin di sini. Ini TP paling minimal banget after game breakout ya. Itu. Baik, kata Om Son intip BTC dom baik. Nanti. Oh ya, kalau itu dibuat lurus aja nggak bisa bang. Kenapa harus miring? Sebenarnya bisa aja sih kalau lurus. Ini kan jadi kayak gimana ya? Kalau gua ngeliatnya sih miring. Cuma kalau kalian ngeliatnya lurus ya nggak apa-apa. Ini kan kalau lurus berarti kan ada area support. Ini ada area support. Cuma ya bebas sih sebenarnya, terserah kalian kalau mau tahu. Karena kan tiap orang kan pandangannya beda-beda nih guys. Bisa kalau bisa. Atau miring juga bisa. Sama aja guys, intinya sama aja. Cuma karena kita makainya trendline kan, ini kan kita belajar kan tadi kan pakai dynamic support ya. Ini dynamic supportnya kan udah black nih. Ya udah kalian bisa lakukan seperti itu. Tuh. Ada yang mau ditanya lagi guys? Nggak ada yang nanya baik. Dom baik, Om Son. Dominance. Kenapa emang dominance? Ada apa dengan dominance? Berapa Om? Kecil ya. 4H aja. Oke, kalau 4H sebenarnya kalau dominance ini gue masih asumsi dia bikin racing wedge guys. Jadi mungkin buat yang belum tahu, ini gue sedikit sharing dulu nih. Ada rumus, sedikit rumus juga. Jadi kalau dalam sebuah kalian menganalisa itu jangan lupa pantau dari BTC dominance guys. Jadi BTC dominance itu apa? Jadi BTC dominance itu dia ibarat kata berkebalikannya dari BTC lah gitu. Jadi misalkan rumusnya di mana ya? Gua nyipis di mana sih? Cek aja deh di channel ada BTC Dom, cari aja kalian search aja BTC Dom cycle ya, itu gue pernah share sih kayaknya. Jadi kalau ketika BTC Dom-nya melakukan penurunan, nah itu biasanya alt sama BTC-nya itu ada kenaikan. Nah, ini kan misalkan gini, kalau misalkan kalian lihat dari BTC Dom ini kalau gue asumsiin sendiri sebenarnya ada rising wedge guys. Ini kalau menurut gue, dan ini juga ada tren. Ketika dia ada tren breakout ini berarti bakal ada indikasi bagus nih. Karena mungkin bakal ada indikasi bagus untuk BTC dan ALT.
kemungkinan. Tapi kalau seandainya emang dia nggak kuat break, ini misal gini, asumsinya gini deh. Ini kan kayak sebenarnya kalau kalian lihat juga bisa asumsi ngebuat double bottom. Ya kan? Ketika dia break di sini berarti akan ada indikasi yang kurang bagus pada untuk BTC dan altcoin lah gitu. Karena kalau ketika BTC domnya naik, biasanya tuh BTC-nya turun, BTC altcoin-nya tuh bakal turun terus. Gitu. Ini juga sebenarnya ada tren lagi kecil, kayak ada dari testing juga. Nah, tinggal nunggu aja nih. Kalau seandainya BTC domnya ini dia turun ya, misalkan ini turun, bagus. Tapi kalau seandainya ternyata dia malah break dan mungkin kemungkinan akan jadi double bottom. Ini mungkin kalian untuk agak sedikit hati-hati aja untuk long ya. Gitu. Jadi kayak gimana ya? Kalian bisa cek dari chart BTC DOM, habis itu kalian lihat BTC. Kalau misalkan itu kebalikan, ya udah, berarti itu bakal valid. Nah, untuk rising wedge ini sendiri sebenarnya gimana? Ini kalau misalkan dari daily candle-nya sendiri nih, ini ada namanya bearish engulfing. Ini sebenarnya bakal ada bagus sih sebenarnya. Ini bagus sebenarnya. Karena ada bearish engulfing. Itu kalian cek buku saku aja. Candle udah pernah belajar belum sih? Pernah Pak dosen? Pak dosen ada di sini. Kalau udah ya. Kayaknya sih udah deh, gue lupa. Kayak gitu guys. Mau lihat udah selesai belum? Udah, awas yang short. Oh ya lupa. Ya makasih Om Son. Ada yang mau ditanya lagi nggak? Kira-kira. Apa lagi ya? Kalau ada yang masih ada yang mau ditanyain, mungkin lanjut apa ya? Aku bingung siapa lagi. Oh ya ini ada contoh lagi deh. Satu lagi contoh. Ini ada inverted head and shoulder. Inverse. Ini ada inverse head and shoulder. Nih kalau kalian cek buku saku ya jangan lupa cek buku saku. Itu buat lihat di sini. Nah ini kan ada head, ada left shoulder. Di sini ada head. Di sini ada apa namanya? Ada right shoulder. Nah ini tuh ada sebuah trend. Nah, ini namanya inverse inverted head and shoulder. Bingung ribet banget ya namanya. Jadi ya udah gini bentuknya kayak kalau kalian sekilas tuh kayak left shoulder ya kan. Ini ada head, ini ada right shoulder. Nah, ini ketika ada dia breakout, kalian bisa opportunity untuk long. Ini kayak gini gue bilang tadi nih. Ini kalau misalkan bentuk BTC domnya begini, BTC-nya misalkan ada reversal pattern bearish, itu kalian cukup hati-hati aja untuk melakukan sebuah long. Lebih baik kalian prefer short. Nih kasih contoh deh, ini kan di bulan apa ya? Bulan September nih, kan ini bisa 7 September. Ini harusnya mirip-mirip guys. Yang tadi gue bilang, tanggal 7 September. Ntar, BTC, mana BTC? Kita cek di 7 September ya. Nih bulan September, mana sih September? Kita cari dulu. Yang tadi gue bilang. Oke, ini bulan September. Nih, dari sini juga kelihatan nih guys. Nih, menjelang bulan September itu, BTC bikin rising wedge. Tuh, ya kan? Jadi kayak, apa ya, kayak berkebalikan gitu sih intinya. Ini, sorry, salah. Ini trennya. Nah,
atau kalian bisa lihat ya udah kayak gini lah kurang lebih, atau di short termnya kalian bisa lihat lagi nih, kita di TF4H kan, ini TF kecilannya dari sini, ini udah ada racing wedge nih, ya kan, dari sini udah ada racing wedge, habis itu langsung short tuh. Ya pokoknya intinya kalau misalkan ya pokoknya kalian cek dah, kalau di ini kan di tanggal 7 September juga kan turunnya sama. Ini BTC Dom itu dia breakoutnya sekitar tanggal 7 September. Di berapa ya? Ini Oktober deh. Ntar di September itu pasti ada juga. Wait, sorry. Masih ini. Ini sorry. Ya ini udah breakout juga kok. Nih, ini ada pattern juga ini sebenarnya. Namanya cup and handle. Itu gue belum jelasin ya ternyata tadi. Lupa. Ntar gue jelasin juga. Oke. Nah, ini di tanggal 7 di sekitar bulan September lah ya. Nah, itu ini dia ada inverted cup and handle gitu. Jadi kayak di after break udah naik ke atas gitu. Di tanggal 7 Septembernya itu ini kalau kita kecilin lagi, ini tanggal 7 September, ini dia juga ada cup and handle di sini. Nih. Cup and handle. Karena naik tinggi banget, nge-squeeze kan habis itu. Tanggal 7. Tanggal 7 kan. Tanggal 7 dia turun, ini naik. Jadi ada pattern lagi namanya cup and handle dan inverted cup and handle. Jadi gini, kalau cup and handle itu dia bentuknya gini. Jadi kayak kalau kalian lihat ada mangkok, ya kan? Ini price-nya misalkan moving down gini kan. Mana ya bentar. Wait, mana sih ini? Ini jadi bentuk cup and handle ini dia reversal. Kalau dia termasuk salah satu reversal pattern, tapi dia keluarnya rada jarang. Makanya tadi yang gue jelasin itu lebih ke arah yang lebih sering keluar aja gitu. Jadi kayak bentuknya dia terus ya kan, naik. Nah, ini baru cup, bentuk cup. Nah, handle-nya itu ketika dia bikin handle itu gini nih. Jadi kayak ada dua mangkok gitu, ada dua mangkok tapi kayak nggak sejajar. Nah, ini parasnya habis turun begitu, dia bikin turun lagi. Nah, ini yang tadinya ada apa namanya, yang tadinya jadi pantulan di atas, ini kalian bisa jadiin sebagai neckline. Jadi ketika dia melakukan sebuah breakout di sini, ya, ini ketika dia melakukan sebuah breakout di sini, turun, naik, ya kan? Sorry, turun, naik, turun, dia breakout di sini, ya kan? Ini kalian bisa, habis itu ada retesting. Ini kalian bisa open posisi long di neckline ini. Targetnya kemana? Targetnya kalian bisa cari dari sini. Ini misalkan targetnya itu contoh. Nah, itu. Terus habis itu ada namanya inverse cup and handle. Kalau tadi kan ini cup and handle doang ya. Ini chartnya itu dari dia reversal dari atas ke bawah. Habis itu ada namanya inverse cup and handle. Kalau inverse cup and handle itu dia tuh cup juga, tapi cupnya mangkok kebalik. Jadi ini pattern emang jarang keluar karena emang dia butuh konsolidasi yang cukup lama sih guys. Makanya ini rada jarang keluar. Gitu. Nah ini bentuk chartnya kan kalau ini kan tadi dia dari atas, ini dari bawah. Kayak naik, ya kan. Dia bikin mangkok kedua. Nah ini ada jadi neckline nih. Neckline-nya kalau misalkan dia ada breakout begini, kalian bisa entry di sini. Turun. Targetnya juga sama, dia dari mangkok gede. Gitu.
Nah, ini ke bawah sini. Kayak gitulah. Nah, terus lanjut lagi ada namanya bentuknya tuh mirip kayak cup and handle, guys. Jadi dia namanya rounding bottom. Jadi kalau cup and handle itu dia pakai handle. Ini handle itu ini nih, guys. Handle itu tuh dia mangkok kecilnya. Ini namanya handle. Nah, kalau rounding bottom dia itu lebih ke arah mangkoknya doang. Kayak gini. Nah, ini mangkok doang nih. Ini rounding bottom. Nah, kita pindah ke sini deh. Ini rounding bottom. Ini rounding bottom. Habis itu ada lagi namanya rounding top. Ini. Jadi bedain ya guys ya. Kalau misalkan gini, jadi kalau misalkan dia ada, misalkan dia kalau rounding top dia pergerakannya gini, dia misalkan dari atas, dari bawah ke bawah, sorry dari bawah ke atas, ya kan? Dari bawah ke atas. Dia nge-break di neckline ini. Dia kalau rounding bottom atau rounding top itu dia nggak bikin handle dulu, nggak bikin kayak gini dulu, nggak. Biasanya dia langsung habis break, dia retesting turun. Kalau rounding bottom gini, pergerakannya gini, habis break naik, kayak gitu. Ada yang mau ditanyain nggak? Ada juga namanya Adam F pattern, mirip CNH. Iya, ada namanya. Emang ada hari ini, emang ada hari ini. Sorry guys. Ada namanya Adam F. Jadi Adam F itu mana ya, bentuknya itu kayak gini. Nah, namanya Adam. Jadi bentuknya bukan enggak. Sebenarnya kalau dibilang mirip enggak sih. Tapi ini jarang keluar. Jujur ini jarang keluar banget. Jadi jangan terlalu dijadiin acuan. Tapi kalau misalkan dia keluar boleh lah dijadiin referensi. Jadi kayak apa ya? Nah, ini Adam F. Jadi kayak pertama itu dia bentuknya segitiga. Kayak gini, segitiga. Terus habis itu ada apa namanya? Ada gunung. Namanya Adam F. Adam F itu juga bisa reversal dari mana ya? Dia itu bisa reversal juga ke bawah. Reversal dari bawah ke atas atau dari atas ke bawah. Jadi kalau Adam F yang ber itu dia bentuknya gini. Dia bikin segitiga dulu. Intinya dia kalau yang namanya Adam F itu dia bikin segitiga. Itu nanti kalian coba bisa cari-cari aja. Soalnya emang jujur rada jarang keluar sih Adam F ini. Ini bentuknya gini. Gitu. Bisa dibilang dobot juga. Ya makanya ada yang bilang ini Adam F, kadang ada yang bilang Adam F, ada yang bilang dobot juga. Ya itu sebenarnya selera masing-masing. Sebenarnya targetnya sama aja. Karena emang target dobot sama Adam F itu sama dia. Kurang lebih sama. Gitu. Ini untuk target dari ini ya, yang universal. Nah, begitu. Targetnya kurang lebih sama. Sampai sini ada yang mau ditanyain nggak? Mati. Oh ya, tadi kita belum bahas ini ya tentang triangle pattern ya. Oke, kita bahas deh. Apa itu symmetrical triangle? Apa itu apa ya? Bentar. Nah, ini dia. Kita bisa jadiin salah satu contoh deh. Symmetrical tadi ya triangle pattern atau bilateral pattern ya. Orang nyebutnya bisa juga bilateral pattern. Ada mana sih ada? Kalau nggak salah ada. Nah ini ada salah satu contoh dari symmetrical triangle.
Pokoknya nanti untuk materi SND kita bedain aja nih guys. Takutnya kalau misalkan kalian telan juga tuh kalian bakal pusing. Karena SND emang beda banget. Nih. Kayak gini nih. Nah, ini ada eh jadi kayak dia di bawah, kalau ini namanya di scanning triangle guys. Jadi kayak di bawahnya ini dia ada, pokoknya kalian kalian semoga bisa bedain ya. Kalau descending itu dia artinya kan descending itu penurunan ya. Jadi triangle bentuknya kayak segitiga siku-siku tapi dia turun. Ini namanya descending triangle. Kalau misalkan bentuknya kayak segitiga sama kaki ya. Segitiga sama kaki, sorry. Segitiga siku-siku tapi bentuknya ke atas. Itu namanya ascending triangle. Bentar ya. Ini emang sebenarnya bilateral pattern ini agak jarang keluar sih. Agak jarang keluar. Kita cari contoh lagi deh. Kalau nggak salah gue kemarin gambar di mana? XRP. Oke. Kayak ini nih. Nah ini juga salah satu contoh dari symmetrical triangle ya. Symmetrical triangle. Sorry. Scanning triangle. Sorry. Nah ini jadi ini kalau kalian lihat gini nih. Nah ini kan sebelum dia ada sebuah break ya. Jadi ketika dia ada bentuknya tuh kayak turun gini nih. Kelihatan jelas kan kalau di sini? Nih, jadi bentuknya kayak segitiga siku-siku. Ini kan segitiga siku-siku nih. Ini segitiga siku-siku. Nah, kayak segitiga siku-siku lah. Nah, ini turun. Nah, ini kalau dia habis di bawah support, ini bisa kalau habis di bawah support turun. Ini supportnya gue gambar gini sih. Nah, ya kan? Karena gue lebih suka pakai body candle. Jujur aja gue lebih suka pakai body candle. Tuh, kalau di body candle tuh kelihatan. Kalau menurut gue di body candle ya. Kalau di body candle kelihatan dia kalau habis di bawah bodinya itu biasanya bakal ada kelanjutan penurunan gitu. Jadi biasanya konfirmasinya tuh ketika closing di bawah body candle, bukan di wick ya. Di bawah body candle. Kayak gini nih, ini kan body candle. Ini body candle. Jadi body gue biasa narik support tuh support atau resisten tuh body to body. Ini kayak gini juga nih. Ini namanya body to body juga. Gitu. Ini kan habis break, udah targetnya kalian bisa tarik dari sini. Misalkan di sini. Sampai deh targetnya. Kayak gitu guys. Ada yang mau ditanya nggak soal ini? Ada juga nama Adam F. Pattern mirip CNH. Adam F sama seperti debut ya bang. Dead Cat Bones bang itu pattern bukan, masih bingung. Dead Cat itu mana ya? Bentuknya tuh kayak gini nggak sih? Yang kayak, bentar. Kelihatan nggak sih sharing gua? Share screen gua. Apa lagi? Dead Cat itu sebenarnya ya orang bisa dibilang juga sih, kan dia bentuknya kayak gini ya, dia tajam gitu kan, Muki, setahu gue kayak gini nih, ya nggak sih, dead cat nih, kalau nggak salah kayak gini nih, dead cat watch, ya bisa lah kalau diasumsiin sebagai pattern kayak kayak apa ya, kayak cuma maksa sih sebenarnya kalau di sebagai pattern, ya kalau misalkan kalian bingung, ini sebenarnya kayak ya, pattern ini, invert inverse cup and handle.
Tuh. Ini kan kalau secara ini kayak inverse cup and handle. Cuma emang maksa sih jujur aja. Maksa banget. Nih, bisa tapi. Kalau menurut gue bisa sih. Ya agak maksa bentuknya nggak jelas. Tapi bisa lah. Gitu. Sekilas kayak inverse cup and handle. Dia tuh lebih ke arah apa ya? Kapan lagi ya Dead Cat Bones tuh. Pokoknya kayak Dead Cat Bones tuh belum tahu kayak tiba-tiba dia naik. Setahu gue ya, ini menurut setahu gue. Tiba-tiba dia naik ini terus tiba-tiba jatuh tuh. Itu namanya Dead Cat Bones. Cuma kayaknya sih bukan pattern sih. Kalau menurut gue kayak bukan pattern. Gue juga jarang pakai juga sebenarnya. Karena emang bentuknya rada aneh. Cari yang kaman-kaman aja lah kalau saran dari gua. Ada yang mau nanya lagi nggak, teman-teman? Nanti pokoknya kalau supply and demand, tadi ada yang request kan ada yang bahas supply and demand. Nanti mungkin kita bahas di next topik aja lah ya, supply and demand. Sama SNR juga kita fokus. Mungkin nanti yang ngomong dari Bang Panda. Ada lagi teman-teman yang mau ditanyain atau mungkin udah pada ngerti semua nih? Keren sih kalau udah pada ngerti. Oke. Kalau nggak ada mungkin tadi kata Panda mau nge-share Astro jadi Pan? Ayo boleh. Ya mungkin kalau nggak ada ya udah mungkin bisa gua kirim. Sebenarnya overall emang yang tadi pattern udah sering keluarnya itu ya, yang tadi kurang lebih gue jelasin. Kalau masih bingung boleh deh kalian japri aja gitu ke gue kalau masih bingung. Ini satu lagi nih, ini gue kasih contoh. Satu lagi Pak. Nah ini namanya symmetrical triangle guys. Ini kayak symmetrical triangle pattern nih. Jadi kenapa gue bilang symmetrical triangle? Ya ini kalian lihat aja. Kalau seandainya emang ini dia break di sini di bawah, ini bisa jadi bare panel. Cuma dia ternyata konsekuensinya dia break di atas, berarti jadi symmetrical triangle. Dan bentuk emang sebenarnya yang namanya pennant pattern sama pennant pattern atau sama triangle symmetrical triangle ini emang bentuknya ada mirip. Cuma kalau pennant itu dia pastinya dia pergerakannya itu continuation. Symmetrical itu dia bisa reversal. Jadi 50-50. Yang namanya triangle pattern itu dia 50-50 lah. Oke gitu aja sih Pan. Ini tadi satu yang belum gue kasih contoh doang. Oke, mungkin nanti kalau dari teman-teman misalkan ada yang bingung boleh japri aja sih nggak apa-apa. Kayak nanya-nanya juga boleh, gue akan nanya. Ya siapa tahu bisa ngebantu. Gitu. Tapi yang paling penting satu teman-teman jangan lupa belajar buat narik garis apa namanya narik garis trendline karena itu paling penting sebelum kalian belajar chart. Ini juga salah satu contoh dari symmetrical triangle. Ini daily loh. Tuh, ini contohnya. Karena habis daily langsung short dalam banget. Dari berapa aja? Dari 1,2. Dari 1,2. Ya gitu deh. Oke. Oke, lanjut depan. Thank you guys ya. Kalau ada yang mau nanya-nanya boleh dijawab. Atau mungkin nanya di sini nanti. Kalau ada yang mau nanya masih bisa tanya. Ini gue stop sharing Pan ya. Ya udah. Bebas. Halo guys. Kita belajar Astro lagi kali ya. Oh ya Allah. Oke, bentar. Oke. Kelihatan kan? Nih, kalian yang kata baru download Astro nih ya. Ini tampilan kayak gini nih. Settingannya Natal, terus pledge-nya kan belum. Di sini nih.
Gua bisa nyoret ya. Aduh, gua fokus. Bentar guys. Bentar ya. Bentar guys. Downloadnya di Astrodox. Kok nggak bisa nyapa sih? Kok bapak bisa? Downloadnya di Astrodox guys. Di apps-nya itu Astrodox. Nih pertama kan dalam aplikasinya pertama kali kayak gini nih. Pokoknya masih kosong. Terus kalian klik yang kiri bawah. Nih kiri bawah nih. Kelihatan kan? Seharusnya kelihatan dong. Kiri bawah. Terus yang pledge no defense yang ini nih. Diklik terus kalian mau pakai kota apa? Contoh ya, kalau kita Jakarta ya udah pakai Jakarta. Jakarta. Nah, ini pilih Jakarta. Masuk ke sini kok lemot cuy. Teng. Nah, terus kalau untuk jamnya itu lihat yang di tengah sini nih. Yang 3. Yang pertama tuh di sini. Bentar. Di bulatan sini nih. Di bulatan sini yang bawah. Terus kalau misalnya buat yang jam di sini. Buat mindahin kalibrasi yang ini loh. Mindahin kalibrasi yang ini. Ini kan ada jamnya nih. Ini jamnya. Terus kalau misal ini kan contoh 18.15. Ya kan? Contoh ini jam 8.52. Ini jamnya. Terus kotanya ini Jakarta. Yang setting tadi di bawah ini nih. Yang di kiri bawah. And then. Terus kalau misalnya kalian mau nyari nih buat cara nentuin gimana bisa kayak misalnya ada indikator buyer atau seller, kalian nanti lihat dari derajat di sini nih. Derajat sini sama yang di luar. Pokoknya yang di luar sama yang di dalam. Cara nyarinya gimana? Oke, bentar. Kita cari dulu. Ini contoh ya. Ini jam. Ini kan ada 15 menit, 1 menit. Bebas kalian mau setting yang gimana. Misalnya sekarang jam berapa sih? 21.32. Tanggal 27, 21.32. Oh, ini dia. 21.32. Nah, di sini. Ini jamnya. Ini jamnya 21.32. Terus ini time-nya Jakarta. Nih, kita lihat ada apa enggak. Nah, kalau yang tadi gue bilang, contohnya kalau misalnya mau nemu indikator apa ya, ada yang buyer atau seller, kita lihat di jam ini ditambah lagi. Oh, bentar ya, share screen-nya gue ganti pakai handphone deh. Default kagak bagus anjir. Kegedean. Bentar, sabar guys. Banget ya.